Puji Tuhan, selamat pagi anak-anakku. Hari ini dan sampai seminggu seterusnya kita akan belajar pendalaman iman. Sementara yang umat muslim belajar di pondok Ramadan di sekolah melalui televisi, kita akan belajar di rumah tentang pendalaman iman Kristen melalui link yang Pak Titus berikan ya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ya. Sebelumnya, yang pertama, untuk video pertama ini, kalian buka di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Dan kalian akan baca dengan berpuisi. Nanti tulisannya akan Pak Titus kirim ke buat kalian dan kalian baca. Kalian harus rekam. Dengan apa? Dengan video dan dikirim di grup kelas ya. Jadi dibaca dengan berpuisi, direkam pakai video HP, lalu dikirim ke grup kelas. Itu yang pertama. Oke, sekarang kita mulai dengan tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah COVID-19 ciptaan Tuhan? Jawabannya bukan. 6 hari, Alkitab mencatat bahwa 6 hari Tuhan menciptakan dan Tuhan katakan ciptaannya itu sangat baik, dan pada hari yang ke-6 ciptaan Tuhan dikatakan sungguh sangat baik. Artinya apa? Artinya ciptaan Tuhan sempurna. Kalau sempurna berarti Tuhan tidak perlu mencipta lagi. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah akibat dosa, yaitu kesengsaraan yang ditimbulkan oleh akibat dosa itu. Dan kesengsaraan itu dialami oleh manusia. Nah, COVID-19 itu adalah akibat dari dosa manusia. COVID-19 bukan ciptaan Tuhan, tetapi masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah COVID-19 itu hukuman Tuhan? Jawabannya bukan. Kalau hukuman Tuhan berarti yang mendapat COVID-19 itu adalah orang yang tidak percaya. Tapi ada banyak orang percaya yang kena COVID-19, ada banyak juga pendeta yang kena COVID-19, ada banyak juga mahasiswa teologi yang kena COVID-19, calon-calon pendeta kena COVID-19. COVID-19 bukan hukuman Tuhan, tapi akibat atau permasalahan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa manusia, oleh kejahatan. Itu bukan hukuman, tapi itu suatu realita alam, dan itu bisa juga disembuhkan. Dan juga kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya COVID-19 ini segera berlalu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa lepas dari COVID-19? COVID-19 sudah mendunia. Kalau kita ingin lepas dari COVID-19, ikuti protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui kesehatan yang ada, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, tetap di rumah saja, memakai masker kalau memang perlu pergi keluar gitu, cuci tangan pakai sabun ya, dengan air mengalir. Selanjutnya Pak Titus akan berbicara tentang COVID-19 dan bagaimana iman Kristen itu berbicara tentang COVID-19 supaya kalian semua bisa terhibur dan tidak takut. Anak-anakku sekalian, jadi COVID-19 itu memang dimulai di Wuhan, di daerah Cina sana, dan sekarang puji Tuhan di Wuhan sudah selesai COVID-19-nya karena mereka memang disiplin untuk tidak keluar rumah gitu. Dan COVID-19 itu sudah menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kalian sebagai anak-anak Tuhan untuk menyikapi COVID-19? Yang pertama kita harus percaya bahwa Allah itu sumber kekuatan kita. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus itu sumber utama ketenangan dan harapan kita di masa-masa apapun, termasuk di dalam COVID-19 ini. Seperti kita mengakui bahwa virus ini menyebar dengan cepat dan bahaya sekali virus ini, kita harus jujur juga bahwa penyakit ini tidak mudah untuk kita mengerti bagaimana itu terjadinya, dan tidak seorang pun tahu segalanya tentang COVID-19 ini. Namun kita
perlu tahu dan perlu percaya 100% bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita. Tuhan peduli dengan anak-anakku sekalian, Tuhan juga peduli dengan Pak Titus, Tuhan peduli dengan orang tua kalian. Tuhan katakan apa di Mazmur pasal 27 ayat 1? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi tidak perlu takut karena apa? Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah terang kita. Termasuk kepada COVID-19 virus corona ini, kita tidak perlu takut. Ada lagi Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan juga yang kedua, kenapa kita harus tidak perlu takut? Ada prinsip Alkitab yang saya perlu bagikan kepada kalian semua. Dengan kata lain bahwa ada kasih Tuhan yang melindungi kalian. Pada dasarnya kematian itu tidak disebabkan oleh COVID-19, tapi kematian itu disebabkan oleh dosa manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan dalam kekekalan, tapi ketika Adam dan Hawa masuk dalam dosa, itulah mulai timbul kematian. Dan yang mati pertama kali adalah Habel yang dibunuh oleh Kain. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kematian itu bukan karena COVID-19, kematian adalah karena manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab juga menyatakan bahwa sumber penderitaan sebenarnya bukan kita, sumber penderitaan adalah iblis, seperti yang tertulis dalam Lukas 13 ayat yang ke-12. Yang ketiga, kita akan melihat juga bahwa segala sesuatu itu dalam kendali Allah, termasuk juga COVID-19 ini ada di dalam kendali Allah. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana untuk menyelamatkan kita. Kalian tahu bagaimana rencana Tuhan menyelamatkan kita? Rencana Tuhan dimulai ketika Tuhan menciptakan kita. Dia sudah memiliki rencana untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan anak-anakku sekalian. Jadi penyelamatan Allah, rencana Allah itu sudah nyata di dalam diri Kristus Yesus. Ketika Kristus Yesus mati di kayu salib, itulah rencana Allah sudah selesai untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan juga anak-anakku sekalian. Jadi kalian tidak perlu takut dengan COVID-19 ini, karena segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, dan keselamatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 6 ayat 17, bahwa melalui kebangkitan dan kematian Kristus, maka kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dunia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, iya, Tuhan itu akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi anak-anakku sekalian, kita perlu percaya bahwa keselamatan itu sudah direncanakan oleh Allah. Jadi kalian tidak perlu takut. Selanjutnya yang keempat yang Tuhan ingin tekankan dalam kehidupan kita melawan COVID-19 ini adalah tenang dan terus berharap. Kita harus tetap tenang dan terus berharap. Kita harus percaya sekalipun banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang panik. Tapi kalian harus tetap percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan itu mempunyai rancangan yang sangat besar di dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Jadi tetaplah tenang. Supaya tenang apa? Yang pertama harus tetap berdoa. Ya, supaya tenang harus tetap berdoa. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Selain berdoa, yang kedua harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Dengan pribadi kita, dengan kesehatan kita, dengan keadaan kita. Jangan bermain di luar, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan apa dalam Filipi 2:4 mengatakan,
Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Juga harus bertanggung jawab juga dengan kesehatan orang lain, kesehatan temanmu, kesehatan orang tuamu, kesehatan kakakmu, kesehatan adikmu, kesehatan saudaramu yang ada di rumahmu. Dan harus percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama tetap berdoa, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan ini semua. Puji nama Tuhan. Jadi pendalaman iman berkaitan dengan COVID-19 hari ini selesai, dan kalian harus percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, membaca Alkitab, bertanggung jawab kepada semua orang, bertanggung jawab pada diri sendiri, jaga kesehatan, tidak perlu takut, dan juga membantu orang tua. Tuhan Yesus memberkati.